Di sisi lain tampak seorang laki-laki setengah baya sedang duduk bersila. Di depannya tampak obor rambut sesajen dan terlihat ada sebuah cangkul yang masih terdapat darah yang menempel. Tercium amis bau darah dan bau kemenyan terbakar. Sejenak laki-laki tersebut kemat-kamit membaca mantra yang orang tidak tahu arti dari mantra tersebut. Sementara itu, beberapa warga desa tengah pergi ke rumah Mbah Jamin. Warga desa merasa resah dengan adanya teror cangkul berdarah. Teror pembantaian yang menyasar pada gadis-gadis desa yang masih muda. Warga berharap teror cangkul berdarah bisa dihentikan. Sesampainya di rumah Mbah Jamin, para warga langsung disambut ramah oleh sosok laki-laki tua berjenggot putih. Dialah Mbah Jamin. Mbah Jamin sudah sejak lama dikenal sebagai sesepuh desa yang memiliki ilmu supranatural turun-temurun dari nenek moyangnya. Pak RT segera mengutarakan maksud kedatangannya dengan para warga ke rumah Mbah Jamin. Dengan manggut-manggut, Mbah Jamin mendengarkan cerita dari Pak RT. Sebenarnya Mbah Jamin sudah tahu akan hal ini. Mbah Jamin kemudian diam dan memejamkan matanya. Sejenak suasana hening di dalam rumahnya. Mbah Jamin kemudian membuka kedua matanya lagi, dan kemudian ia pun mengucapkan suaranya, "Yo, panjen sing nebar teror kuwi wong lagi nglakoni ilmu ireng, ilmu sesat. Butuh tumbal wong wadon cacahe pitu kanggo nyempurnake ilmune." Pak RT dan beberapa warga sontak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Jamin. Mereka tak mengira demi sebuah ilmu orang tersebut rela menumbalkan nyawa manusia. Mbah Jamin menenangkan para warga dan menjelaskan kalau orang itu juga mempunyai apes. Mbah Jamin juga tak ingin desanya menjadi sasaran korban-korban keji orang tersebut. Setelah mendapatkan gambaran dari Mbah Jamin, para warga dan Pak RT kemudian berpamitan pulang dan berjalan menyusuri jalan desa sambil ngeronda malam itu. Mereka pun berbincang-bincang dalam perjalanan pulang. Mereka masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok pelaku teror cangkul berdarah yang telah meresahkan seluruh warga desa. Suatu sore, beberapa warga ada yang merasakan hal yang aneh. Mereka melihat seorang laki-laki yang berjalan membawa sebuah cangkul. Laki-laki tersebut tampak berjalan di pinggiran desa. Mereka masih mengawasi dan mengikuti sosok laki-laki tersebut. Sebentar kemudian, laki-laki tersebut kemudian menghilang di dalam semak-semak dan sudah tak terlihat dalam pandangan warga. Beberapa warga desa bingung. Mereka menoleh ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok laki-laki pembawa cangkul tersebut. Semak demi semak mereka sibuk untuk mencari keberadaan orang yang mereka cari. Namun masih saja tak membuat hasil. Sosok laki-laki tersebut seperti hilang di telan bumi. Warga semakin curiga dengan laki-laki itu. Dengan perasaan yang masih bertanya-tanya, beberapa warga desa yang dari tadi mengikuti laki-laki tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun kemudian melangkah menyusuri jalan di tepian desa. Jalan kecil yang ditumbuhi semak di antara pepohonan membuat suasana
agak begitu ngeri malam itu. Malam itu, mereka tak mengira ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka tanpa mereka sadari. Seminggu kemudian, lagi-lagi terjadi pembunuhan seorang wanita muda yang tergeletak di dekat sebuah gubuk di pinggir desa. Wanita yang menjadi korban kali ini bukan dari dua desa tersebut, karena setelah diteliti dengan seksama, tak ada warga yang mengenal sosok wanita muda dengan rambut yang panjang itu. Sosok wanita tersebut meninggal dengan luka yang sama seperti yang dialami oleh beberapa wanita korban teror Canggul Berdarah. Sejak penemuan mayat wanita tersebut, tak ada keluarga yang mencarinya. Maka atas inisiatif dari seluruh warga desa, maka mayat sosok wanita tersebut dimakamkan di pemakaman desa tanpa tahu nama dan asal dari sosok wanita tersebut. Warga berharap nantinya akan ada keluarga yang mencari sosok wanita itu. Kehadiran sosok pembunuh peneror berdarah dengan Canggul itu membuat warga desa semakin geram atas ulahnya meneror warga desa. Di mana-mana yang dibahas dan diperbincangkan adalah sosok laki-laki misterius penebar maut itu. Kini, warga dua desa semakin meningkatkan kewaspadaannya dengan menggelar ronda yang rutin di setiap RT masing-masing. Warga berharap semoga pelaku cepat tertangkap agar tidak jatuh korban-korban lagi. Suatu sore, beberapa warga desa memergoki seorang laki-laki yang mencurigakan dan persis yang pernah mereka lihat di tepian desa. Sosok tersebut berjalan mengendap-endap di antara rimbunan semak di dekat kebun pohon duren, di dekat pertigaan arah ke desa dan sungai. Mereka pun berkonsentrasi, jangan sampai mereka kecolongan lagi kali ini. Dan benar saja, sebentar kemudian dari arah sungai tampak Warni, gadis cantik anak Pak Sarpan, yang tengah berjalan pulang dari sungai habis mencuci baju di sungai. Warni tampak berjalan tenang menyusuri jalan setapak tersebut. Ia tak tahu kalau ada sepasang mata yang tengah mengincarnya. Tanpa diduga-duga oleh Warni, tiba-tiba di wajahnya berdiri seorang laki-laki yang membawa Canggul di tangannya. Laki-laki tersebut menghadangnya. Sontak Warni terkaget dan berteriak minta tolong dengan kerasnya. Beberapa warga yang sadar dari tadi mengamati mereka sontak keluar dan berlarian mengepung laki-laki tersebut. Dan Warni pun segera berlari ke belakang menyelamatkan diri. Melihat banyak orang yang mengepungnya, laki-laki tersebut pun gusar dan bingung. Beberapa warga memang sudah mempersenjatai dengan membawa beberapa pentungan dan juga parang dan bambu. Mereka geram dengan peneror itu selama ini. Beberapa warga menyeru agar sosok laki-laki itu kemudian menyerah. Namun, rupanya sosok laki-laki pembawa Canggul tersebut tidak mau menyerah dan malah menyerang salah satu warga dengan canggulnya. Mas Joko yang saat itu memegang bambu panjang segera melayangkan hantaman ke arah laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut pun jatuh tersungkur. Pertempuran sengit antara sosok pembawa Canggul itu dengan para warga tak terhindarkan. Namun laki-laki tersebut, biarpun dia terjatuh, ia mampu bangkit kembali dan melawan para warga. Kini, warga desa pun datang berduyun-duyun ke tempat duel antara laki-laki tersebut dengan beberapa warga. Akhirnya dengan rame-rame para warga pun membantu menyerang laki-laki tersebut. Dan tak payah lagi, laki-laki itu menjadi bulan-bulanan kemarahan dari para warga yang sudah sangat marah kepadanya. Akhirnya laki-laki tersebut pun jatuh bersimbah darah dengan luka di mana-mana di sekujur tubuhnya.
dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan para warga dengan cara yang mengenaskan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.